kami, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi. Elshinta News and Talk. Pak Iqbal, memang beberapa daerah di Jawa Tengah ini ketika Lebaran memiliki tradisi untuk menerbangkan balon udara ya Pak Iqbal ya. Bagaimana kalau mengantisipasi tradisi masyarakat ini agar tidak mengganggu penerbangan yang melintasi atas Pulau Jawa Tengah ini, Pak Iqbal? Terima kasih Mas Henry. Sebelumnya selamat Lebaran. Ya, selamat Lebaran, mohon lahir batin juga Pak Iqbal. Ya. Jadi memang ada fenomena dan tradisi penerbangan balon udara termonitor di beberapa wilayah di Jawa Tengah, misalkan di Wonosobo maupun di Pekalongan. Dalam hal ini kita sudah sampaikan, Pak Kapolda juga sudah sampaikan ke jajaran. Jadi kita tidak melarang tradisi yang sudah berlangsung turun-menurun, tetapi ada beberapa aturan yang harus dilakukan. Jadi pemerintah sebenarnya sudah resmi melarang adanya penerbangan udara, karena hal ini dapat mengganggu penerbangan udara. Yeah. Jadi kami berharap, kemudian Pak Kapolda juga perintahkan, kita tidak melarang tradisi, tetapi agar balon udara itu ditambatkan. Jadi balon udara ditambatkan, tidak diterbangkan, karena sangat mengganggu penerbangan udara. Itu Mas. Ya, kalau selama ini beberapa daerah yang memiliki tradisi atau yang terpantau sering menerbangkan balon udara ini di daerah-daerah mana saja Pak Iqbal yang terpantau? Yang terpantau di daerah Wonosobo dan Pekalongan Mas. Dua daerah itu saja, dua kabupaten itu? Dua daerah itu saja yang ada tradisi Mas ya. Kalau di tempat-tempat yang lain memang ada 1-2, seperti kejadian tahun 2021 ini juga kita pernah mencatat pada bulan Mei 2021 itu ada menangkap Polres Klaten menangkap pada 5 orang warga Serumbung, Kecamatan Magelang, karena membuat balon udara yang dilengkapi dengan petasan. Dia diterbangkan dengan petasan, kemudian terbawa angin, meledaknya di udara Klaten. Ya itu Mas, itu juga sangat membahayakan. Jadi tidak hanya membahayakan penerbangan udara, tapi juga terkadang masyarakat membuat balon udara ini yang aneh-aneh jadi dilengkapi dengan petasan. Ini juga membahayakan warga masyarakat yang lain. Ya, tapi nampaknya juga tradisi yang berjalan di masyarakat ini tidak hanya orang per orang nampaknya Pak ya, tetapi bentuknya sudah semacam festival beramai-ramai begitu ya Pak Iqbal ya? Ya, di Wonosobo saat ini juga sedang ada festival balon udara Mas, tapi di sana juga kita lakukan pengamanan yang cukup ketat. Iya. Termasuk juga kita himbau kepada masyarakat untuk tidak diterbangkan, jadi hanya sekedar festival, tapi balon tersebut ditambatkan. Itu Mas. Baik. Boleh dijelaskan Pak agar masyarakat juga memahami sisi bahayanya menerbangkan balon udara. Sebenarnya dampak terburuknya apa jika memang ada masyarakat yang ternyata masih dalam tanda kutip bandel begitu menerbangkan balon udara. Dampak buruknya apa Pak? Agar masyarakat juga mengetahui Pak Iqbal. Jadi memang ada beberapa keluhan dari para pilot Mas, pesawat. Itu melihat beberapa balon udara yang sangat mengganggu. Ini gangguannya cukup besar dan dampaknya lebih besar manakala balon itu masuk ke turbin gitu. Oh, bahaya sekali itu, bisa membuat mesin pesawat rusak ya. Betul Mas. Kalau sudah masuk ke turbin itu sangat mengganggu mesin di pesawat ini. Baik. Dan pemerintah juga sebenarnya sudah secara resmi melarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pasal 411. Itu bahwa setiap orang yang dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan balon udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun dan denda 500 juta rupiah. Itu sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Itu sudah jelas ya. Itu Mas.
Kemudian kalau ini kan sebenarnya tradisi tahunan ya, setiap tahun setelah Lebaran begitu. Ya. Apakah memang saat ini dari pihak kepolisian melakukan operasi khusus untuk balon udara agar nanti dari tingkat polseknya pun bisa mencegahnya, Pak Iqbal? Betul Mas, tapi kalau hanya kita sekedar melakukan pengamanan kan memang di beberapa tempat, misalkan di Wonosobo itu memang festival balon udara tetap dilaksanakan, namun dengan syarat yang ketat. Salah satunya persyaratan yang wajib dilakukan adalah balon udara itu harus ditambahkan, jadi tidak diterbangkan. Gitu Mas. Baik. Kemudian kalau untuk balon-balon udara yang sudah terbang begitu atau yang sudah terlanjur gitu ya, bisa bertahan berapa lama sih di udara sehingga dari potensi yang membahayakan ini juga bisa semacam banyak pesawat yang bisa merasakan begitu, Pak Iqbal? Betul Mas. Jadi kalau tingkat ketahanannya tergantung dari balon udara itu sendiri Mas ya. Cuma kami tidak bisa memprediksi berapa ketahanannya kan itu. Ya. Berarti bisa berhari-hari di udara begitu Pak? Kalau balon udara? Iya Mas, tergantung dari balon udara itu dibuat, tingkat ketahanannya. Kalau berhari-hari kan otomatis sangat membahayakan. Jadi kita berharap dan menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam hal penerbangan balon udara ini. Atau mungkin tradisi balon udaranya bisa diganti dengan apa begitu ya Pak, yang tidak terlalu membahayakan Pak Iqbal ya? Betul Mas ya, karena memang ini membahayakan penerbangan dan untuk keselamatan yang lebih besar itu, terutama pesawat. Kalau balon udara ini bisa mencapai ruang udara dari pesawat Pak, sampai berapa meter sih balon udara ini kekuatannya untuk bisa terbang Pak? Bisa sampai 37 feet itu Mas. 37. Iya, jadi itu pada penerbangan udara masih terlihat Mas. Mungkin dalam jarak tertentu kalau hanya kendaraan bermotor mungkin bisa dihindari, tapi kalau pesawat kan tidak bisa dihindari Mas. Iya, pesawat ada tertabrak dengan suatu benda yang kecil saja begitu. Betul. Sudah langsung oleng ya, apalagi balon udara sudah membahayakan penerbangan, apalagi balon udara yang begitu besar gitu kan. Iya betul. Utamanya yang besar nih Mas, ketahanan bisa sampai 37.000 feet kan. Baik. Gitu, Mas. Terakhir Pak, apa yang akan dihimbaukan kepada masyarakat Pak agar hal yang semacam ini tidak justru malah membuat terjadinya korban nanti malah Pak? Jadi kita berharap pada masyarakat, intinya adalah bahwa Polda Jateng tidak melarang festival balon udara, tetapi memang harus ada persyaratan tertentu yang harus dilakukan itu, yaitu harus ditambahkan, tidak diterbangkan. Kemudian yang kedua, kami juga berharap mungkin masyarakat bisa mencari solusi yang lain atau bisa membuat kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak membahayakan bagi keselamatan yang lainnya. Baik. Gitu Mas ya. Jadi kita berharap Lebaran ini kita aman, Lebaran aman, kemudian Lebaran juga sehat kan. Tidak terjadi kejadian apapun. Kita tidak mengharapkan ada korban Pak Iqbal ya. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Alhamdulillah Mas ya. Terima kasih. Selamat berlebaran bersama dengan keluarga Pak Iqbal. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi. Elshinta News and Talk. Selamat merayakan Idul Fitri 1442